Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin ada kejadian heboh. Waktu saya pulang dari kantor, pohon besar di dekat supermarket langganan saya tumbang. Batang pohon yang tumbang itu menimpa rumah makan Padang yang ada di bawahnya. Waktu saya lewat tempat kejadian, jalan sudah macet dan banyak orang yang nonton, termasuk saya. Untungnya nggak ada korban jiwa di kejadian itu. Kejadian itu masuk TV loh. Biasanya pohon besar tumbang waktu hujan besar, tapi cuaca hari itu cerah dan tidak ada angin kencang. Mungkin pohonnya sudah tua ya. Di dekat tempat kejadian pohon tumbang itu, ada tukang rujak buah langganan saya. Rujak adalah makanan tradisional Indonesia. Jenisnya macam-macam. Salah satunya adalah rujak buah. Isinya potongan macam-macam buah. Terus di atasnya dikasih bumbu gula merah. Bumbu ini isinya gula merah yang dicairkan, kacang, asam, dan cabai. Jadi rasanya pedas dan manis. Untuk yang baru pertama kali coba harus hati-hati karena bumbu ini pedas banget loh. Terus buah ini juga bisa dimakan dengan garam yang dicampur dengan bubuk cabai. Oh ya, akhir-akhir ini saya lagi senang buat roti bakar loh. Buatnya pakai penggorengan saja. Dulu saya pernah punya toaster, tapi saya kasih ke tetangga waktu pindah rumah. Walaupun cuma pakai penggorengan, tapi rasanya enak loh. Untuk isinya, saya pakai keju yang saya parut langsung di atas rotinya. Istri dan anak saya suka banget roti bakar buatan saya. Waktu makan roti itu, ada tekstur lembut di bagian tengah dan tekstur renyah di bagian pinggirnya. Waktu buat roti ini, saya jadi mau buat kafe. Kafe yang jadi satu dengan bengkel sepeda. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Kemarin saya pernah cerita tentang Android TV Box ya. Saya beli itu karena mau nonton acara TV Jepang, terutama acara lawaknya. Dulu waktu di Jepang, saya suka banget nonton acara lawak di TV Jepang. Saya banyak belajar bahasa Jepang dari acara lawak itu. Pelawak Jepang yang saya suka ada banyak. Pertama, saya suka Fujisaki Maketo. Sekarang mereka nggak begitu banyak muncul di TV lagi sih. Tapi lawakan mereka adalah lawakan yang pertama kali saya lihat waktu di Jepang. Dan saya bisa ketawa dengan lihat lawakan mereka. Dari situ saya mulai suka dengan pelawak yang lain kayak Hanya, Sando Ichiman, Neptunes, Tutorial, Non-Style, Nights, dan banyak lagi. Saya juga selalu nonton Gaki no Tsukai Waratte wa Ikenai setiap malam tahun baru. Kehidupan saya di Jepang nggak selalu senang, kadang-kadang saya sedih juga. Nah, acara lawak itu bisa hibur saya, jadi saya bisa semangat lagi. Sekarang, kalau mau nonton acara lawak TV Jepang, biasanya saya nonton di YouTube. Waktu beli Android TV Box, saya pikir saya bisa nonton acara lawak Jepang lagi. Tapi ternyata perlu sambungan internet yang cepat ya. Sambungan internet di rumah saya lumayan bagus, tapi kayaknya belum cukup cepat untuk Android TV Box itu. Selain acara lawak Jepang, tentunya saya juga suka acara lawak di TV Indonesia. Banyak pelawak Indonesia yang saya suka. Contohnya Cak Lontong, terus Dodit Mulyanto, dan sebagainya. Pelawak di Indonesia dan Jepang bisa buat saya ketawa, tapi caranya beda ya. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin bedanya lawak Indonesia dan Jepang. Dulu bentuk acara lawak di Indonesia sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah.
Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.